Selamat siang Tribuners, saat ini Anda menyaksikan berita selebriti bersama dengan saya Mutiara. Kami akan menyajikan informasi terupdate dan menarik mengenai selebriti tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebriti selengkapnya. Dodi Sudrajat laporkan selebgram Ayu Wisya ke polisi. Dodi Sudrajat hingga saat ini masih terus dihujat oleh warganet. Hal ini dikarenakan dampak dari ulah kontroversial yang dibuatnya sendiri. Secara mengejutkan, Dodi Sudrajat melaporkan seorang selebgram yakni Ayu Wisya karena dituduh mencemarkan nama baiknya. Selebgram Ayu Wisya pun bereaksi atas laporan Dodi Sudrajat pada dirinya dilansir dari suatu akun Instagram. Ia bingung atas pelaporan Dodi Sudrajat tanpa tahu alasannya. Menurutnya Dodi Sudrajat mengalami emosi tak terkontrol. Ada kekesalan tersendiri yang dirasakan oleh Dodi Sudrajat. Ditantang Ayu Wisya agar Dodi Sudrajat mengundangnya ke podcast. Lelah dihujat, Dodi Sudrajat berharap tahun 2022 bisa hidup normal tanpa hujatan. Sosok Dodi Sudrajat setiap harinya selalu mendapatkan isu miring. Aksi kontroversial dari Dodi Sudrajat terus menjadi perbincangan di masyarakat. Meskipun dihujat banyak warganet, Dodi Sudrajat tetap mendiamkannya. Bahkan disebut Dodi Sudrajat kalau hujatan yang diterima bisa menjadi ladang amal. Dodi Sudrajat mengakui kalau keluarganya sedang mengalami banyak cobaan saat ini. Berikut wawancara dengan kuasa hukum Dodi Sudrajat. Teman-teman sekalian, kami dari jam setengah 6 sore tadi sudah ada di Polda Metro Jaya. Jadi kita sama-sama dengan Pak Dodi dan juga waktu beliau, kita mau membuat laporan di Polda Metro Jaya. Namun hingga saat ini sudah pukul 22:07. Kita belum juga laporan itu diselesaikan. Ada beberapa hal. Yang pertama adalah karena diskusi dan membedah case ini sehingga unsur-unsurnya terpenuhi. Karena itulah hingga saat ini kami memberikan keterangan kepada teman-teman media ini, itu LP itu juga belum diterbitkan. Jadi ya kita berharap saja bahwa mudah-mudahan dalam waktu setengah jam ke depan itu LP itu sudah ada. Melaporkan siapa bang? Inisialnya AW. AW dia diduga adalah seorang YouTuber kalau nggak salah. Atas apa bang? Terkait apa bang? Terkait ada beberapa pasal hubungannya dengan tindak pidana undang-undang ITE dan juga tindak pidana umum. Bukti apa aja bang yang dinampilkan? Ada, kita punya screenshot beberapa lembaran foto-foto yang bersangkutan, terus kemudian ada video juga kurang lebih 3 menit durasi waktunya yang menjelaskan dan sekaligus juga menyampaikan beberapa hal yang menurut kami tidak pantas, tidak layak untuk dicontohi dan mereka yang bilang kami hadir di sini. Sebetulnya bukan karena sebuah kebencian, tapi lebih kepada memberikan peringatan agar tidak lagi hal-hal seperti ini bebas dilakukan oleh siapapun warga negara Indonesia yang ada. Jadi apa sih yang disampaikan bang? Intinya yang disampaikan itu adalah dalam kepolisian, penghinaan, pencemaran nama baik, dan saya kira teman-teman itu juga pasti sudah. Kepada siapa ini? Kepada Pak Dodi dan anaknya beliau. Bayang ya bang? Berarti sejauh ini masih hanya awal ya bang? Belum ada lagi? Ya, sebetulnya kita juga tidak mau ya berurusan hal yang seperti begini, karena ini juga sebuah situasi yang kurang begitu bagus dalam memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat. Namun kalau itu kita biarkan terus, ternyata diam kami selama ini itu kemudian dianggap seolah-olah kami takut, tidak berdaya dan tidak mampu melakukan apapun.
ini adalah sebuah langkah awal sekaligus juga peringatan dan teguran keras bagi siapapun agar ingat bahwa dalam setiap kebebasan Anda itu adalah kebebasan orang lain yang juga harus kita hargai. Dan Bang, tapi terhadap AW udah dikasih somasi sebelumnya belum sih Bang, peringatan atau? kita belum memberikan somasi kepada yang bersangkutan. Tapi pertimbangannya apa Bang langsung bikin laporan? Kita juga punya pengalaman beberapa laporan yang lain juga itu kita belum menyampaikan somasi juga beberapa namun demikian kita tetap menghargai apa yang menjadi patron atau regulasi atau aturan yang selama ini kita hormati bersama, kita anut. Berita selanjutnya, komika Viko Fahriza gunakan narkoba karena sulit tidur. Komika Viko Fahriza ditangkap aparat Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya karena kasus penyalahgunaan narkoba. Ia diamankan polisi dari kediamannya di kawasan Depok, Jawa Barat pada Kamis 13 Januari 2022 sekitar pukul 18:15 waktu Indonesia Barat. Dari penangkapan tersebut, polisi mengamankan barang bukti narkoba jenis tembakau sintetis atau tembakau gorila yakni seberat 1,45 gram dan rokok. Selain itu, berdasarkan hasil tes urin, Viko Fahriza pun dinyatakan positif narkoba. Polisi pun telah menetapkan Viko sebagai tersangka atas kasus penyalahgunaan narkoba. Viko Fahriza diketahui sudah aktif menggunakan narkotika sejak tahun 2016. Viko mendapatkan narkotika jenis tembakau sintetis itu melalui sosial media. Sejak pertama kali menggunakan, Viko membeli narkotika tersebut dari penjual yang sama. Kepada polisi, Viko mengaku menggunakan narkotika karena sulit tidur. Komika kenamaan tersebut mengonsumsi tembakau sintetis untuk membantunya bisa tidur. Atas perbuatannya, Viko dijerat pasal 112 ayat 1, subpasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba. Adapun ancaman hukuman penjara paling lama 4 tahun. Viko Fahriza pun menangis saat dihadirkan kepolisian dalam rilis yang digelar di Mapolda Metro Jaya pada Jumat 14 Januari 2022. Viko yang semula terlihat santai saat keluar ruang pemeriksaan langsung menangis saat akan dibawa balik. Bahkan ia sempat menjawab pertanyaan awak media ketika akan ditampilkan ke hadapan awak media. Sembari menangis, Viko Fahriza minta maaf kepada kakaknya yakni Rispo. Rispo yang juga seorang komika terlihat hadir ketika kasus penangkapan Viko dirilis di Setres Narkoba Polda Metro Jaya. Kehadiran Rispo membuat Viko menangis sejadi-jadinya. Ia juga memeluk Rispo sembari meminta maaf atas tindakannya. Rispo pun menangis ketika melihat adiknya sudah diborgol dan mengenakan baju oranye. Ia juga meminta izin pada penyidik untuk menemani adiknya di ruang pemeriksaan Ditres Narkoba. Ananta Rispo tak tahu adiknya Viko Fahriza kembali mengonsumsi narkotika. Sepengetahuan Rispo, adiknya itu sudah berhenti mengonsumsi narkoba sejak lama. Sebab diketahui memang Viko sudah mengonsumsi narkotika sejak 2016 dan sempat berhenti beberapa saat. Sebagai kakak, ia ingin Viko bisa sembuh dan mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukannya. Berikut keterangan dari pihak kepolisian. Proses penyelidikan ini adalah informasi dari masyarakat yang mana sudah mulai marak kembali penjualan menggunakan media sosial. Tersangka sudah menggunakan dari tahun 2016 dan memesan pada satu orang ini saja yang ada di medsos, kemudian membeli seharga 300.000. Dalam proses penangkapan dari tim yang ada dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya, yang bersangkutan pun masih dalam pengaruh dari narkotika jenis tembakau sintetis ini. Ya, sehingga kami tidak berhenti di sini, masih dalam proses penyelidikan intensif dalam rangka untuk memutus mata rantai penyebaran
ataupun mata rantai peredaran gelap narkotika agar nantinya tidak ditemukan kembali peredaran menggunakan media sosial. Ya, mohon doanya rekan-rekan dari tim Subdit 3 masih dalam tahap penyelidikan intensif dalam pengejaran para bandar yang masuk dalam media sosial. Terima kasih. Oke, cukup ya, saya rasa ya. Cukup ya. Udah cukup jelas. Apa-apa? Berita selanjutnya, Taki Malik lelang jam tangan kesayangannya senilai 1,1 miliar rupiah. Taki Malik berhasil melelang jam tangan Rolex kesayangannya dengan harga 1,1 miliar rupiah. Jam tangan Rolex tersebut dibeli oleh Crazy Rich Malang, Juragan 99 alias Gilang Widya Pramana. Dana hasil lelang jam tangan tersebut nantinya akan dialokasikan untuk pembangunan Masjid Munzolan di Yogyakarta. Sebelumnya Taki Malik mengaku membeli jam tangan kesayangannya tersebut dengan harga sekitar ratusan juta rupiah. Dulu ia membeli kisaran 160 hingga 170 jutaan. Proses serah terima jam tangan tersebut pun baru saja dilakukan antara Taki Malik dan Gilang Widya Pramana. Sebelum proses penyerahan, tampak Taki Malik masih terus mengenakan jam tangan kesayangannya tersebut. Taki Malik mengungkapkan rasa salutnya kepada Gilang Widya Pramana yang bersedia membeli jam tangannya dengan harga fantastis demi sedekah pembangunan masjid. Berikut wawancara dengan Taki Malik. Kita nyobain restoran Mas Gilang sama istri yang lagi baru buka kemarin di launching, dan sekaligus malam hari ini penyerahan simbolis hasil lelang jam tangan Rolex kemarin untuk pembangunan Masjid Munzolan di Yogyakarta. Dana yang terkumpul itu gimana Mas? Untuk penjualan Untuk apa itu? Ya, alhamdulillah dana yang kemarin sudah berhasil atau dimenangkan oleh Mas Gilang lelang tersebut itu ya, itu sepenuhnya akan diserahkan ke Masjid Munzolan yang insya Allah akan segera dibangun. Masjid yang targetnya adalah membangun atau menggerakkan anak-anak muda untuk cinta dengan masjid, dan juga menjadikan masjid sebagai tempat tongkrongan orang-orang yang cinta dengan Al-Quran. Alhamdulillah, itu juga sebetulnya berawal dari inisiasi kemarin acara di Sedekah Akbar Indonesia di Yogyakarta. Kebetulan acara tersebut pas kita lagi tilawah Al-Quran habis sholat subuh, kebetulan ayat Qurannya adalah lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kata Allah, engkau tidak akan pernah mendapat kebaikan kesempurnaan ya kecuali engkau telah menginfakkan harta yang paling kau cintai. Ya, kita ini sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, yang mudah-mudahan kita harus peka dengan kode yang Allah kasih kepada kita semuanya. Terutama saya ketika itu. Maka ketika itu saya punya pikiran gitu loh. Saya ingat pesan guru saya, jadikan dunia hanya di tanganmu, jangan pernah kau jadikan dunia di hatimu. Maka jam tangan yang saya beli 2 tahun yang lalu, yang saya impi-impiin, jam tangan ini, jam tangan Rolex, ketika saya ada rezeki saya beli, maka saya berniat mudah-mudahan dengan jam tangan ini bisa menjadi wasilah amal soleh untuk saya dan kawan-kawan semua yang turut membantu kemarin mendoakan, mensupport lelang jam tangan ini. Ya, kemarin alhamdulillah berhasil dimenangkan oleh Mas Gilang atas izin Allah, dan di antara yang lelang yang ikut ngebid pun banyak juga ternyata orang-orang yang luar biasa yang mereka juga berlomba-lomba menjadi orang-orang yang berlomba-lomba menjadi orang yang mencoba beramal soleh lah, intinya seperti itu. Alasan memilih di Jogja apa? Jadi kemarin kenapa alasannya di Jogja? Kebetulan acara Sedekah Akbar itu di Yogyakarta kemarin, kurang lebih 5 hari yang lalu, dan membuat hati saya tergerak, dan ini juga atas arahan atau dari
ide dari guru-guru kami semuanya yang ingin membangun masjid di Yogyakarta. Ini Masjid Muzalon ini memang sudah ada terbangun di Pontianak pusatnya, dan ada beberapa di daerah-daerah yang lain, dan targetnya sekarang adalah Yogyakarta. Gitu. Saya sendiri pun sebetulnya lagi mau bangun masjid sebetulnya, ya atas izin Allah, namanya Masjid Milenial Malikal Mulki 4M masjidnya. Di saat saya lagi bangun masjid, saya juga butuh dana, tapi saya percaya Ustaz saya, Ustaz Lukman, ketika itu dia ngomong sama saya, kalau kamu tolong sama Allah, maka Allah akan menolong kamu. Intan surullah yang cukup. Maka saya bisa saja melelang jam tangan ini untuk membangun masjid saya ketika itu, untuk Masjid Malikal Mulki. Tapi saya percaya dengan saya menginfakkan ini dan berniat untuk membangunkan masjid orang lain, maka saya percaya Masjid Malikal Mulki akan terbangun. Allah sendiri yang akan membangunnya atas izin Allah. Awal beli jam sebelumnya berapa, Mas? Dulu beli kisaran 160 sampai 170 juta. Mas Gilang, kenapa tertarik ikut Ya. lelang jam? Jujur, saya sebenarnya di tahun ini juga akan membuat masjid. Jadi di Februari besok ada. Berita selanjutnya, Dinar Candy berkolaborasi dengan Cita Citata dalam lagu terbarunya. Kepopuleran Dinar Candy sebagai disc jockey atau DJ dan artis ibu kota saat ini sedang bersinar. Bahkan kiprahnya sebagai disc jockey tak diragukan lagi karena karyanya sudah berseliweran di mancanegara. Kali ini tak seperti biasanya, Dinar Candy berkolaborasi dengan penyanyi dangdut Cita Citata. Mengajak Cita Citata berduet merupakan satu batu loncatan yang nantinya diharapkan bisa membuat lagu Dinar Candy viral tak hanya di clubbing namun bisa dinikmati masyarakat lebih luas lagi. Lagu Bucin, Dinar Candy ini ternyata sudah dibuat atau digarap sejak 6 bulan lalu. Alasan baru diliris di bulan ke-6 ini, kata Dinar Candy, karena terkendala pada masalah video klip yang terlalu vulgar atau penuh adegan vulgar. Ditambah lagi saat ini Dinar sudah memiliki pacar yang juga pemain peran yakni Ridho Ilahi. Sehingga Dinar mengaku harus memikirkan perasaan sang kekasih saat melihat video klip terbarunya itu. Karena proses pengeditan video yang terburu-buru, menurut DJ Dinar Candy ini mungkin nantinya akan ada beberapa part yang jika dilihat tidak nyambung. Hal tersebut katanya dikarenakan proses editing yang terlalu terburu-buru. Sebagai kekasih, Ridho Ilahi mengaku tak menyuruh kekasihnya untuk menghapus isi video dalam video klipnya tersebut. Namun Dinar mengelak pengakuan sang kekasihnya tersebut. Menurut Dinar, sang kekasih sempat mengeluhkan adegan mesranya dengan lawan mainnya di video klip tersebut. Hal-hal tersebutlah yang membuat Dinar akhirnya memutuskan untuk memotong adegan tersebut. Karena Dinar mengakui menghargai perasaan dari kekasihnya itu. Berikut wawancara dengan Dinar Candy. Ya, jadi lagu yang aku rilis hari ini judulnya Bucin, kolaborasi sama Cita Citata sama Liquid Silva. Jadi itu aku first time banget berkolaborasi sama penyanyi Indonesia. Dan lagu TV aku tuh biasanya rilisnya itu musik EDM, rappernya udah pakai bahasa Inggris, biasanya kayak gitu. Nah kalau sekarang kenapa aku masukin unsur kayak pakai penyanyi musisi kita, itu aku berharap marketnya mungkin lebih luas. Kalau dulu mungkin lagu-lagu kita itu musik aku tuh viralnya itu cuma di klub kayak gitu. Kalau sekarang ya aku berharap atas launchingnya Bucin ini bisa diterima oleh masyarakat Indonesia gitu. Ya buat melengkapi album kita juga ya kan. Karena aku sama dia tuh musiknya memang udah banyak, tapi kita rilisnya itu kemarin Kanada, pernah di India juga, terus di apa lagi? Australia and the US. Iya. And UK. Jadi pernah masuk radio sana, jadi aku tuh sering banget ngerilis lagu di luar. Nah kenapa enggak kita pas pandemi, kenapa enggak kita harus kita rilis lagu di Indonesia dan berkolaborasi sama penyanyi kita aja gitu, biar bisa dinikmati musiknya sama masyarakat luas kayak gitu. Pemilihan Cita Citata, jadi itu vokalnya bagus ya, terus dia itu memang kebetulan teman aku. Waktu aku sih pernah kayak ngajuin ke dia, kita
kita bikin sesuatu yuk pas pandemi kemarin. Terus kata dia ayo, akhirnya kita recording. Jadi yang aku nge-rap aku nge-rap di sana itu tuh memang kata-katanya cita-cita di situ itu. Nah kalau liriknya itu dari aku kayak dinyanyiin sama cita-cita kayak gitu, kayak sharing-sharing apa ya namanya tuh, sharing-sharing ide aja. Jadi satu lagu itu benar-benar sharing kita bertiga sama tadi Mas Fajar. Ada kesulitan nggak kan? Hah? Ada kesulitan untuk pembuatan podcast? Enggak, karena kan kalau masalah musik DJ kayak gitu ya kita udah hatam banget lah jadinya tuh. Ini mau dimasukin penyanyi Indonesia kayak gitu kayak kemarin Cita ya dia udah tahu cara ngolahnya gitu. Dan dia tuh artinya production ya produksi apakah kamu jadi misalnya kalau memang lagi bucin-bucinnya Pak Rido di mana? Iya, lagi bucin-bucinnya. Nah, ini lagu sebelum jadi yang dia kan enggak, kayak aku tuh pengen apa ya namanya itu, pengen membuat lagu yang happy, yang bucin. Kan kalau lagu sedih di vlog kayaknya nggak apa ya namanya takut nangis gitu ya. Pengennya tuh lagu happy, terus aku bikin ya udah deh kita kayak orang lagi jatuh cinta, aku bikinin lirik kayak gitu. Lanjutin dari yang tadi nih Teh, tadi kan goalnya rencananya maunya ke album nih pastinya maunya kan. Dengan musik-musik yang katanya dengan kolaborasi dengan beberapa penyanyi di Indonesia. Mungkin maunya seperti apa sih album ini nantinya? Kalau misalnya ada? Ya albumnya kalau yang dirilis kolaborasi sama musisi Indonesia, ya pengennya lebih supaya masyarakat Indonesia luas. Karena kan sebelumnya kita itu ngerilis lagu ya yang EDM terus pakai bahasa Inggris, udah viralnya itu ya udah cuma di klub aja. Jadi memang musik kita itu di klub-klub itu udah nggak asing kayak Candy Cane kayak gitu-gitu, itu kan puluhan juta di YouTube aku gitu. Cuman kalau secara kayak bermasyarakat itu nggak nyampe, itu cuma ya udah anak-anak hancur aja gitu, anak-anak clubbing doang yang tahu. Nah makanya kenapa enggak kita kolaborasi sama penyanyi Indonesia kayak gitu. Dan aku memang udah beberapa musisi aku Berita selanjutnya, Sarwendah kembali terjun ke dunia tarik suara. Sarwendah Tan kembali terjun ke dunia tarik suara usai dirinya lama vakum pasca keluar dari grup girls Cherry Bell. Saat ini dirinya bahkan siap tampil menghibur penonton dalam konser online bertajuk Bigo Live Super VIP Music Festival yang akan diadakan 2 kali dalam seminggu. Mengaku tak ada persiapan matang, istri Ruben Onsu itu tampak santai dengan bekal bermusik yang sebelumnya sempat ia miliki itu. Ia menceritakan persiapannya dengan latihan pastinya bersama dengan band, pilih playlist lagu yang bisa diikuti oleh semua orang. Bahkan dirinya tak merasa kesulitan diminta untuk bernyanyi sebanyak 8 lagu dalam 2 jam. Ia melakukan latihan 3 kali hanya 2-3 jam. Sebagai informasi, Super VIP Music Indonesia sendiri sudah berlangsung sejak November 2021 dengan menampilkan hampir 192 artis terkenal Indonesia dari berbagai genre musik over the year. Super VIP Music Festival saat ini diselenggarakan secara rutin 2 kali dalam 1 minggu dengan total 6 jam live perform di Bigo Live, yakni setiap hari Rabu dan Jumat mulai pukul 19.30 sampai dengan 22.30 waktu Indonesia Barat. Acara tersebut diisi dengan live music, podcast, dan DJ performance. Juga ada kuis dengan jutaan rupiah Shopee Pay untuk para penonton live di Bigo Live. Berikut wawancara dengan Sarwendah Tan. Lumayan ya, jadi aku dan band dan milih playlist lagu yang bisa diikuti. Oh sebenarnya sih enggak sih, maksudnya nyanyi masih ada juga. Cuman hari ini tuh biasanya kan kita 4 lagu, ini tuh lumayan ya gitu. Tapi ya soal apa sih nggak ada masalah sih, untungnya aman semuanya, tidak ada masalah sedikit pun. Karena ya emang masih di rumah kan ya, ngurus anak juga ngelatih nafas loh. Dengan latihan berapa jam dari 1 hari?
Oh enggak sih, aku cuma latihan 3 kali. Kita 3 kali, terus kayak cuma 2-3 jam udah. Bunda mungkin ngajak anak sawah kemarin ya. Gimana sih? Iya emang kan kita ada sawah di villa itu kan, emang ada sawah, ada padi gitu, dan kebetulan emang pas kemarin itu Cici mau main ngambilin tutut di sawah, terus ngambilin apa sih yang di sebelah padi supaya padinya tumbuhnya dengan lebih bagus gitu. Jadi ya sambil liburan, nggak liburan kemana-mana, di villa sendiri aja gitu tahun baru. Terus kalian ngajak anak-anak kayak ya explore lah, mereka bercocok tanam gitu, menikmati alam. Suka mereka? Suka banget. Terus yang pastinya ya seneng banget lah. Musik festival ini, acara itu. Bunda mungkin besok juga mau ini ya sama Onyo ya, lagunya ya. Besok juga aku ada launching lagu bareng sama Onyo gitu. Jadi ya doain semoga banyak yang suka lagunya gitu. Dan kalau misal sekarang ini aku lagi mau nyanyi di acara Bigo Super VIP Musik Festival. Jadi sekarang ini aku lagi mau nyanyi di acara Bigo Super VIP Musik Festival. Jadi 8 lagu, kalian akan dengerin aku non-stop 2 jam kita ngobrol bareng. Untuk performance sendiri, mendukung nggak sih Cici nyanyi lagi gitu? Selama aku bisa membagi waktu sama anak-anak gitu ya, udah ada ayah sama manajer aku sih yang milih-milih job mana yang harus aku ambil, yang mana yang enggak gitu, karena mereka juga udah tau lah apa yang terbaik buat aku. Bagi waktunya gimana mungkin sama anak-anak? Ya kayak gini, mereka masih video call, mereka mau makan apa masih telepon, udah mau ngemil ini gimana, boleh nggak gitu, masih kok gitu. Jadi dari kemarin aku udah bilang hari ini aku ada acara nyanyi ya gitu, jadi aku kasih tahu, cuman ya nggak sampai tengah malam banget gitu. Jadi nanti pulang pasti ini anak-anak masih belum tidur nungguin mamanya biasanya. Dia diminta untuk nonton nggak anak-anak? Baiklah Tribuners, itulah berita selebriti bersama dengan saya Mutiara. Selamat siang dan sampai jumpa.